Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi bi sanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Habibul Karim. Yang saya hormati Ketua DPM Masjid Kuba beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, ustazah sekalian, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, malam ke-21, Masya Allah. Dan malam ini malam Jumat. Para ulama yang menafsirkan kalau malam Ganjil bertepatan dengan malam Jumat, itu sangat mungkin ya, insya Allah malam ke-21. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, pastikan kita maksimalkan malam ini ya, nikmat yang luar biasa ini dengan kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, memperbanyak ibadah kita, dan satu lagi kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Amin. Rasulullah saat ditanya oleh Bunda Aisyah istrinya, apa yang dilakukan kalau kita merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, perbanyaklah doa mohon ampun. Doanya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang senang mengampuni, ampunilah dosa. Jadi prioritas zikir kita Pak di malam-malam 10 hari terakhir ini adalah mohon ampun. Dan para ulama menganjurkan, menyarankan bahwa seringkali yang terlalaikan dari diri kita adalah dosa-dosa kecil. Saya yakin yang hadir di sini sudah bebas dari dosa besar. Amin ya Allah. Tapi bisa jadi kita masih terlibat dengan dosa-dosa batin, masih mudah baper, masih menyimpan dendam, masih menyimpan kekecewaan ya, dengan tetangga, dengan mertua, dengan suami, ya, atau dengan rekan kerja kita. Disinilah pentingnya kita mengevaluasi. Karena sesungguhnya dosa batin ini hanya Allah lebih fokus, Allah lebih lihat. Ada kisah dari Rasulullah, nanti yang pertama kali diseret Pak di neraka itu bukan para koruptor, bukan pezina, tapi 3 orang yang model kehidupannya mirip kayak kita seperti ini. Hadir kajian, bisa jadi senang itikaf, senang baca Quran, sholatnya berjamaah, tetapi nanti yang pertama kali diseret. Apa masalah dari 3 orang ini? 3 orang ini yang pertama adalah ahlul Quran, seorang guru Quran, tapi dia pertama kali diseret ke neraka. Yang kedua seorang mujahid yang matinya syahid. Ini kan Masya Allah, mujahid matinya syahid. Harusnya kan ini masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketiga orang kaya yang dermawan, yang kalau dikasih proposal minta sumbangan dia nomor 1, paling besar sumbangannya. Tetapi apa dosa 3 orang ini? Kenapa sampai di akhirat dosanya masih diperkarakan dalam Allah? Dan dosanya ini terkait dengan dosa batin, yaitu ketiga orang ini dalam melakukan aktivitasnya saat di dunia berharap decak kagum tetangganya, berharap decak kagum orang, supaya dibilang orang soleh, supaya dibilang orang kaya yang dermawan, supaya dibilang pemberani seorang mujahid. Dan ini kaitannya dengan pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa 3 orang ini tidak mengistighfari saat dia bertemu dengan 10 hari Ramadan?
tidak mengistighfari dosa ini, dosa rianya di dalam sholat. Kenapa kira-kira? Karena memang kita punya kecenderungan takjub dengan amal-amal kita, seringkali lalai terhadap dosa. Karena itulah para ulama ya, menyarankan bagian dari hajat kita mohon ampun di malam sebelum ini dengan dosa-dosa batin kita, dengan semua permasalahan yang ada di hati kita, dengan penyakit-penyakit hati yang kita miliki. Nah, terkait dengan ini ada satu kisah bagus, ada dua kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang bisa jadi kita ya, yang selama ini berusaha mendekatkan diri kepada Allah masih memiliki dosa ini, yaitu kecewa dengan kebaikan. Kisah pertama yang Allah angkat dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Allah mengatakan, "Alhamdulillah minasyaitonirrajim, wa jaduni dhahaba mughadiban." Dan ingatlah kisah Yunus. Yunus ini kisah Nabi Yunus yang dia pergi ya, meninggalkan kampung halaman karena marah. Marah kenapa Nabi Yunus? Marah sama tetangganya. Dia ajak masuk Islam, gak mau. Menurut Bapak Ibu sekalian, logikanya gimana? Nabi Yunus dakwah, ngajak orang masuk Islam, ngajak ngaji, tetangganya gak pada mau. Menurut nafsu kita, logika kita kan wajar, udah kita tinggalin aja gitu. Tetapi sama Allah katakan, bagian ma'alam makbir alaihi. Nabi Yunus merasa Allah tidak akan menyempitkan hidupnya. Jadi ancamannya Pak, kalau kita seringkali baper dengan kebaikan yang kita lakukan. Waktu pembangunan masjid kita nyumbang, merasa sumbangan kita paling besar. Begitu pemilihan pengurus kita nggak pilih, kecewa kita, nggak mau ngaji lagi, nggak mau lagi sholat di masjid. Nah itu hati-hati, kita akan kena hukuman mirip yang Nabi Yunus rasakan. Kata Allah akan sempitkan kehidupannya. Diapain Nabi Yunus? Dimasukin ke dalam perut ikan paus. Mungkin kita nggak dimasukin ke dalam perut ikan paus, tetapi bisa jadi Pak, ya istri kita cerewet, ya anak kita sulit diatur, bisnis sepi, usaha gagal terus, masalah terus di depan kita. Sebenarnya cara Allah untuk kita mengevaluasi diri. Nabi Yunus, ya saat dia pergi naik kapal besar, itu kapalnya nggak mau jalan. Sistemnya dulu itu kalau kapal seperti ini biasanya ini ada yang bawa sial kepadanya, dan akhirnya diundi. Nabi ini sudah berhasil. Ini pasti saya salah. Dia pergi hijrah padahal belum ada setnya karena kecewa dengan tetangganya, kecewa dengan kebaikannya. Dakwah itu kebaikan, dia kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Nah kita penting mengevaluasi. Apakah selama ini kita seringkali begini? Ibu-ibu ya kedapatan suaminya chatting dengan wanita lain, marah macam. Pokoknya nggak mau bikin kopi lagi, nggak mau lagi maksimal melayani suami. Habis suaminya bikin salah, jadi kecewa terhadap kebaikan yang suami lakukan. Kita kecewa ya, dengan kebaikan yang sudah kita lakukan karena ternyata orang yang kita kasih kebaikan itu ternyata musuh kita di belakang. Ini juga kejadian terhadap Abu Bakar. Abu Bakar marah karena kedapatan ponakannya Mistah yang setiap bulan dikasih uang bulanan itu lagi gosipin putrinya Aisyah dalam kisah hadis Zulkifli. Kisah berita bohong bahwa Bunda Aisyah katanya berzina. Di saat kondisi seperti itu, Mistah yang setiap bulan dikasih uang bulanan sama Abu Bakar kedapatan sedang gosipin anaknya. Gimana Pak kalau putri bapak digosipin berzina? Gue hajar kira-kira ya. Abu Bakar marah, lalu ngancem. Ibrah dari kisah ini ditulis Allah diabadikan dalam surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar bilang pokoknya mulai hari ini tidak akan lagi dikasih uang bulanan. Sama Allah dilarang, nggak boleh orang beriman itu ngancem-ngancem, nggak mau lagi ngasih sedekah, ngasih kebaikan kepada orang beriman lain. Kata Allah, waliyahu waliyasfa, maafkan, lapang dada, udah lupa itu. Abu Bakar ketika ayat ini turun dan itu menegur, Allah menegur dirinya, itu langsung nangis Pak, langsung minta maaf sama Mistah. Berani kita kayak gitu kan? Udah marah sama ponakan karena dia yang salah, ya, merendahkan harga diri kita, gosipin putri kita, lalu kita berani minta maaf. Apa kira-kira Pak logika yang Abu Bakar pakai? Kenapa Abu Bakar mau minta maaf sama Mistah?
Padahal sistem yang salah kalau berdasarkan logika kita. Kenapa? Karena kata Allah di surat An-Nur ayat 22 Allah katakan, "Alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dosanya diampuni. Abu Bakar itu sudah clear Pak, orientasinya akhir, ingin masuk surga, gak mau masuk neraka. Maka ketika jaminannya adalah ampunan Allah, dia mau minta maaf kepada Misbah ponakannya. Nah, di malam ke-21 ini dan di malam-malam sebelum terakhir ini, coba kita evaluasi. Ada kekecewaan yang masih kita simpan selama ini? Kecewa dengan perilaku istri kita, kecewa dengan perilaku suami kita, sehingga kita akhirnya tidak mau lagi melakukan kebaikan. Sampai hari ini masih menyimpan dendam, enggak tegur-teguran dengan tetangga kita. Padahal itu puasa itu kata Allah sarana membuat kita menjadi bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa, goalsnya adalah jadi bertakwa. Dan syarat bertakwa itu kata Allah di surat Al-Imran 133 sampai 75 ada 4. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang mau berinfak di kala lapang maupun sempit. Ini urusan apa Pak? Infak. Urusan hati. Karena bisa jadi kalau kita bakhil tidak berinfak. Itu syarat pertama. Jadi orang masuk surga senang berbagi. Yang kedua, wal-dan minal ghaib, mampu menahan marah, enggak marah, enggak galak, enggak gampang tersinggung, enggak baperan, enggak emosional. Nah, pastikan nih Pak, kalau kita kata istilah pemarah, ayah pemarah, suami pemarah, nah ini bagian dari list dosa kita yang kita minta sama Allah supaya diampuni. Yang ketiga kata Allah, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan dendam sama orang. Dalam prakteknya ini butuh latihan kita lakukan di Ramadan ini, dan kita minta sama Allah lebih mudahkan bahwa kita tidak lagi menyimpan dendam kepada sekolah, kepada tetangga kita, ya, kepada sesama pengurus yang bisa jadi saat maafkan membuat ucapan itu nyakitin hati kita. Kita maafkan. Karena orang yang mau memaafkan tidak bisa, itu perintah Allah dan balasannya adalah diampuni dosanya Allah. Dan yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakrullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang beriman itu, orang bertakwa itu kalau dia bikin dosa, kepleset lagi Pak, segera ingat Allah, lalu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang ingin masuk surga itu bukan yang tidak pernah bikin dosa, tetapi dia selalu memperbaiki dirinya. Dia sadar diri bahwa manusia itu punya nafsu, ya, yang akan terus kita pasti digoda oleh syaitan, dan seringkali kita kepleset. Dan Allah mengampuni itu selama kita ingat Allah dan mohon. Jadi pastikan Pak, 10 hari terakhir ini bagian dari doa kita adalah mohon ampun terhadap dosa batin kita, kekecewaan yang bisa jadi masih kita simpan, rasa ujub kita, merasa lebih baik, karena itu penyebab kenapa kita mudah tersinggung, rasa kita ingin dipuji, rasa bangga kita terhadap diri kita, merasa paling keren di lingkungan kita. Itu adalah dosa-dosa batin yang bisa jadi akan menghambat, yang menyebabkan selama ini kenapa kehidupan kita terasa seperti ini. Karena ini kalau tidak dievaluasi dengan detil, ya, kita jujur dengan diri kita, sangat mungkin kita terlewatkan sebagaimana 3 orang tadi yang Rasul ceritakan. Yang pertama kali diseret neraka bukan orang yang malas ibadah, tapi orang yang senang ibadah tetapi dia lalai dari mengevaluasi dosa. Kesempatan kita diizinkan Allah hidup malam ini, dan semoga sampai 10 hari ke depan kita masih bisa Allah izinkan untuk senantiasa kita memasukkan kita kasih dapat kita evaluasi kondisi hati kita. Kalau kita kebingungan merasa kayaknya saya orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, seolah-olah kita ada orang solehnya, tanya sama istri kita Pak, apa yang harus saya simpan, yang harus saya perbaiki. Ibu-ibu juga tanya sama suami, tanya sama anak kita, karena ucapan mereka lebih kurang mirip dengan catatan malaikat terhadap diri kita. Jadi kesempatan malam hari ini dan 10 hari ke depan kita maksimalkan taubat kita Pak, karena Rasulullah meminta kita untuk minta ampun kepada Allah di 10 hari terakhir Ramadan ini. Dan bagian yang harus kita cipari dalam dosa batin kita yang bisa jadi kita seringkali lalai, masih menyimpan kekecewaan, dan kita tidak mau lagi melakukan kebaikan gara-gara kita kecewa dengan sesuatu yang
Bisa jadi tidak ada ujian dari Allah. Dan mungkin ini yang bisa saya berikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa lapang dada, selamat ibadah, ya, dengan saudara-saudara kita, dengan semua takdir yang memberikan, dan semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Dan semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.